Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, serial monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, sehingga otak yang berpiranti panca indera mampu dipakai sebagai piranti berpikir secara terpuji. Pancasila kita terapkan dalam sehari-hari adalah keniscayaan bagi penghuni bumi pertiwi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak kita mencerahkan diri kembali, mencoba menatap kearifan lokal sebagai pilar dari identitas nasional Indonesia tercinta. Kali ini kami angkat data sastra Nusantara. Setidaknya di sini kami ambil 3 kalimat yang sangat penuh pesona. Kemudian kami rangkai dengan sejumlah data sehingga Sabdana kali ini yang ke-16.287 kami beri tema Peradaban Politik. Bagian pertama. Adab niscaya tertabur di dalam setiap pergaulan. Adab Nusantara Indonesia lazimnya berkait kelindan dengan iman. Sikap perilaku politik niscaya terhubung dengan peri kemanusiaan. Ojo nggege mongso. Syarat etika politik kebangsaan. Ojo dumeh dipenuhi dengan etika agama kepercayaan. Ojo nganti kiri munggah bali tamsil keberadaan. Semua menyatu dalam sikap perilaku politik kebangsaan. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita mencoba mengangkat beberapa kali tentang kearifan lokal? Karena kearifan lokal itu sungguh benar-benar merupakan pilar identitas nasional yang diabadikan di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita berasal dari suku bangsa yang sangat ragam. Dan kita tidak bisa mengatakan kita adalah orang Indonesia asli. Jika harus mengatakan orang Indonesia asli atau penduduk asli, maka yang tersisa dan harus dihargai selebihnya adalah kita lahir di bumi pertiwi Indonesia tercinta. Itulah orang asli. Sedangkan keturunan, genetika, darah yang mengalir di tubuh kita sangat beragam. Karena itu jangan pernah kita
menunjuk saudara kita dengan asal-usulnya sembari menista. Tetapi justru malah kita hidup dengan pesona bineka, namun kita bangga tunggal ika. Pemirsa, adab niscaya tertabur di dalam setiap pergaulan. Adab atau etika, sopan santun, budi pekerti, itu menjadi niscaya kita tabur dalam keseharian. Baik di tengah keluarga, bahkan sendiri pun. Naik motor sendirian di tengah malam, tetap ada etikanya. Tidak terlalu keras dalam mengendarai, dan kita juga tidak teriak-teriak. Karena itu sungguh arif ketika salah satu cicit Rasulullah Muhammad SAW ditanya, bagaimanakah etika itu atau adab itu? Insya Allah Sayyidina Ja'far, beliau menjawab, adab itu adalah ketika kamu keluar dari rumah, kamu berpapasan dengan orang lain, dan orang lain itu kamu anggap memiliki peran yang berguna pada perjalanan. Mengapa seorang Sayyid seperti itu? Kami pernah simulasikan di kelas, di sejumlah kelas. Yang satu saya minta bicara, kemudian yang lainnya diam mendengarkannya. 40 orang lebih mendengarkannya, satu yang berbicara. Pada saat seseorang berbicara, yang lain mendengarkan dengan seksama, sopan santun beretika, maka bermakna memiliki peran yang mulia. Demikian juga adab ketika kita tabur dalam keseharian kehidupan. Adab Nusantara Indonesia lazimnya berkait dengan iman. Nanti kita coba buktikan. Kita lihat satu. Adab, budaya, spiritualitas, keimanan, kepercayaan dirangkai membentuk kerucut piramida istimewa ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa founding fathers and mothers kita merumuskan ketuhanan yang Maha Esa? Karena akar budaya Nusantara, akar peradaban Nusantara, kerajaan dan kesultanan, semua mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Karena itu setiap kali ada upaya mencarut-marutkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, apapun bentuknya, animisme, komunisme, leninisme, marxisme, hedonisme, materialisme, kapitalisme, akan tertolak dengan sendirinya oleh anak bangsa Indonesia. Sikap perilaku politik niscaya terhubung dengan perikemanusiaan. Kerucut kerajaan Nusantara, kesultanan Nusantara. Fondasinya adalah Sumpah Pemuda.
satu nusa, satu bangsa, menjunjung bahasa persatuan Indonesia. 28 Oktober 94 tahun yang lalu. Tidak sekedar berisi kata-kata yang heroik, namun lebih dari itu. Kata-kata itu menyeruak, mampu mendorong dan membangun kesadaran sultan dan raja, ratu dan panglima, merajut benang peri kemanusiaan. Diangkatlah Sumpah Pemuda. Kemudian perjuangan yang dimulai dari Tuanku Imam Bonjol sampai dengan Diponegoro, sampai dengan Peta, Sudanco, Supriyadi, dan yang lainnya. Dan terakhir perang kemerdekaan lewat fatwa dan resolusi jihad Syekhuna Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang didukung oleh ulama-ulama se-Jawa dan Madura, melahirkan patriot bangsa yang tidak ada duanya, Bung Tomo bersama arek-arek Surabaya. Mereka menerapkan kalimat ojo nggigi mongso yang syarat dengan etika politik kebangsaan. Artinya, ketika nikah tentara sekutu mendarat di Surabaya, Indonesia, mereka nggigi mongso. Nggigi mongso itu artinya menengadah, berharap hujan, tetapi dikala musim kemarau. Mengharap mentari bersinar dikala musim salju. Itulah nggigi mongso. Tidak bekerja, tetapi mengharapkan hasil yang melimpah. Itulah nggigi mongso. Tidak belajar bagi siswa mahasiswa, kepingin mendapatkan ilmu dan nilai yang bagus. Itulah nggigi mongso. Dan itu pantang. Oleh sebab itu orang Jawa Nusantara mengatakan ojo nggigi mongso. Ning ya ojo dumeh. Dipenuhi dengan etika agama dan kepercayaan. Jangan sampai kita menebah dada, jumawah, takabur, sombong. Karena merasa mahasiswa, karena merasa pemuda, karena merasa masih punya jabatan, karena merasa memiliki tahta, karena merasa memiliki harta. Bisa membeli kedaulatan rakyat. Ojo dumeh. Ojo nganti kiri munggah bali tamsil keberadaan. Banyak yang dipertontonkan. Seseorang yang tadinya tidak terdidik, kemudian memasuki institusi pendidikan dan lulus, gelarnya 1-2 meter. Berjejer gelar itu. Ketika dia mengatakan, ilmu ini aku dapat karena usahaku belajar. Maka pada saat itu, kiri munggah bali. Ketika seseorang menjadi kaya, sebelumnya miskin, dia mengatakan bahwasanya, aku bisa kaya karena aku bekerja keras.
Seseorang yang tadinya bukan siapa-siapa, kemudian diusung oleh organisasi massa menjadi ketua, diusung oleh organisasi politik menjadi pejabat. Dia mengatakan, jika bukan karena massa, jika bukan karena dukungan organisasi dan usahaku, maka aku tidak bisa seperti ini menduduki tahta. Itu adalah kiri munggah bali. Orang yang bertakhta mengatakan tahtanya karena didukung massa, disimbolkan abadi dengan Fir'aun atau Ramses 1, 3, dan 4. Orang yang mempecundangi lembaga sekaligus menistakan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa yang memintarkan melalui Iqra Bismi Rabbik. Gelarnya sederet. Dia mengatakan, saya pandai karena saya berusaha. Diabadikan di dalam pribadi Hammam. Seorang cerdik, pintar, tapi culas dan mengabdi hanya kepada kepentingan penguasa. Sementara orang yang kaya raya diabadikan dalam sejarah anak manusia dengan Korun yang sombong mengatakan dirinya kaya karena usaha. Ojo ngiki mongso, ojo dumeh, ojo nganti kiri munggah bali adalah pesan-pesan peradaban politik yang dipertaruhkan oleh anak manusia Indonesia. Semoga kearifan-kearifan lokal tetap mampu menjadi pilar penyanggah peradaban politik anak bangsa Indonesia, sehingga menjadi identitas nasional yang tidak saja bangsa Indonesia yang bangga, namun bangsa-bangsa dunia bangga. Selamat menyongsong Sumpah Pemuda. Satu tumpah darah tanah air bangsa, menjunjung bahasa persatuan Indonesia niscaya dengan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditulis pada lauhul mahfuz.